Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mubarok dari kelas 12 TOI 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat beraktivitas hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua dan saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah konsep penting dalam agama kita, yaitu ketekunan dalam beribadah. Dalam perjalanan hidup ini, kita sering dihadapkan pada tantangan dan cobaan yang menguji keteguhan iman kita. Namun, dengan ketekunan yang kuat dalam ibadah, insya Allah kita dapat melewati setiap ujian dengan penuh kekuatan dan keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Al-Imran ayat 103. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa semua umat manusia meskipun memiliki perbedaan satu sama lain, tidak diperbolehkan untuk berpecah belah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan adanya persatuan dan kesatuan pada semua makhluk ciptaannya dengan cara tetap berpegang teguh pada ajarannya. Menurut keterangan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan suku Aus dan Khazraj yang berada di Madinah pada era jahiliyah. Kedua suku ini sering terlibat konflik yang berkepanjangan dan telah banyak menumpahkan darah antara keduanya. Saat Islam datang, kedua kaum ini sempat berdamai. Namun pada suatu saat api pertikaian antara kedua belah pihak hampir berkobar. Penyulut api itu adalah Sya'as bin Qais, atau seorang Yahudi tua yang tidak rela keduanya berdamai. Melalui sulutan Qais, api perpecahan keduanya mulai menyala. Mereka saling membanggakan diri dan menjatuhkan yang lain.
Bahkan keduanya sudah menghunus pedang hendak berperang. Akhirnya diturunkanlah ayat ini kepada mereka. Demikian keterangan yang diutarakan dalam kitab Asbab al-Nuzul karya Al-Wahidi Al-Naisaburi. Meskipun secara spesifik ayat ini diturunkan kepada suku Aus dan suku Khazraj, namun dalam memahami suatu ayat Al-Quran ada kaidah al-ibrah bi al-umum al-lafzi la bi khusus al-asbab al-sabab. Berdasarkan kaidah ini, ayat tersebut memiliki keumuman lafaz yang darinya ayat tersebut dapat dijadikan sebagai acuan oleh umat muslim secara umum dan secara luas kepada umat manusia. Pakar tafsir Indonesia Muhammad Quraisy Shihab atau yang biasa disebut dengan Buya Hamka mengemukakan persatuan dan kesatuan antar umat kemanusiaan merupakan keniscayaan yang harus dirawat dan dikelola dengan baik. Sebab jika hanya mencari perbedaan pada diri manusia, tidak pernah ada titik temunya. Memang sejatinya secara fitrah manusia menjadi makhluk ciptaan yang berbeda-beda. Namun justru dengan begitulah manusia dapat melangsungkan kehidupannya di pentas bumi ini. Saat memahami ayat di atas, Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan dalam konteks sejarah Indonesia, di mana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pernah diusik oleh sebagian kelompok yang melakukan provokasi dan intimidasi dengan menamakan gerpol atau gerilya politik. Biasanya kalau mau pilpres ada gerp. Mereka menyebar fitnah di mana-mana dengan bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Sejatinya, dalam setiap kurun waktu pasti akan tetap ada sebagian orang yang akan menyulitkan api perpecahan, sebagaimana yang diceritakan dalam sabab nuzul ayat ini, dan juga yang pernah terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut setelah perintah untuk bersatu diiringi oleh perintah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada setiap manusia. Dalam konteks ini, nikmat tersebut dapat diartikan seperti diantaranya perdamaian, ketenangan, dan keamanan. Firman-Nya ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap teguh dalam menjalankan ajaran agama tanpa terpengaruh oleh godaan dan kesulitan di sekitar kita. Dalam mengembangkan ketekunan dalam ibadah, kita perlu memahami bahwa setiap amal ibadah yang kita lakukan memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang kita panjatkan, sedekah yang kita berikan, dan puasa yang kita laksanakan semuanya memiliki bobot yang tidak ternilai. Ketekunan dalam menjalankan ibadah juga merupakan wujud kesyukuran kita kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikan. Selain itu, ketekunan dalam ibadah juga melatih kita untuk tetap menjaga konsistensi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah, kita belajar untuk disiplin dalam segala aspek dalam kehidupan, baik dalam pekerjaan, sekolah, hubungan, maupun interaksi sesama manusia lainnya. Marilah kita tingkatkan ketekunan dalam ibadah. Marilah kita tingkatkan ketekunan ibadah kita sehingga kita tetap Marilah kita tingkatkan ketekunan dalam ibadah kita sehingga setiap langkah yang kita ambil di dunia ini selalu diiringi oleh keberkahan dan rahmat-Nya. Dengan memperkukuh ikatan kita dengannya melalui ibadah yang konsisten, kita akan meraih kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Akhir kata dalam ceramah hari ini,
Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap beristiqomah, memberikan kita petunjuk untuk tetap istiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.